Pada video kali ini kita masih membahas mengenai aplikasi Word, yaitu mengenai topiknya Mail Merge. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Mail Merge, pertama sekali kita membutuhkan data sumber. Di mana di sini data sumber yang akan kita buat itu adalah mengenai slip gaji PT Sari Alir. Nah, dokumen yang akan saya gunakan untuk Mail Merge ini sudah saya ketikkan dan dengan tampilan seperti berikut. Oke, kemudian untuk data source dari PT Sari saya sudah ketikkan juga dalam bentuk Excel, di mana di sini informasi yang saya butuhkan sudah saya ketikkan semua di sini beserta dengan penerima slip gajinya. Oke, nah jadi berdasarkan ketentuan soal, ya jadi di sini kita perhatikan bahwa di sini untuk mendapatkan data slip gaji ada beberapa ketentuan, di mana untuk informasi periode bulan tahun, NIP, nama sampai ketidakhadiran itu datanya diambil dari data source yang sudah kita ketikkan di Excel di sini. Kemudian untuk sisanya seperti gaji pokok, bonus, tunjangan, total, dan potongan di sini semuanya diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti berikut. Contohnya untuk gaji, ya, diperoleh berdasarkan golongan dari pegawai. Di mana jika dia golongan A, gajinya adalah 2.500.000, golongan B, gajinya 2 juta, golongan C, gajinya 1,5 juta, dan golongan D, 1.200.000. Dan begitu juga untuk yang lainnya, bonus, tunjangan, ya, kemudian potongan. Oke, nah pertama sekali kita akan memasukkan informasi data periode bulan tahun dan informasi data pegawai terlebih dahulu. Kita ke tab mailing, kemudian di sini karena kita sudah membuka dokumen yang akan kita jadikan sebagai dokumen sumber, maka kita bisa langsung memilih select recipient, yaitu menentukan data source yang akan kita gunakan untuk data slip gaji berikut. Oke, pada pilihan select recipient di sini, karena kita sudah mengetikkan data source-nya pada Excel, maka kita memilih use an existing list. Kemudian kita tentukan di mana file itu kita simpan. Kemudian open file data source-nya. Oke, karena pada data source pada baris pertama sudah kita ketikkan nama kolomnya, maka pada pilihan first row of data contain column header, kita checklist, kemudian kita pilih sheet yang akan kita gunakan datanya, lalu OK. Nah, sekarang setelah kita berhasil menghubungkan dokumen sumber dengan data source, maka untuk menu yang tadinya kondisi non-aktif sekarang menjadi aktif. Ya, nah berikutnya sekarang kita akan memasukkan field yang ada pada data source ke dalam dokumen Word-nya. Pertama, pada bagian periode di sini kita masukkanlah bulan. Kemudian kita kasih jarak spasi 1, baru tambahkan tahun. Nah, pada NIP kita masukkan NIP, ya, sesuaikan dengan field yang kita butuhkan, ya, nama. Kemudian di sini status, ini alamat, bagian atau divisi, golongan, jabatan, keterlambatan, dan yang terakhir ketidakhadiran. Oke. Nah, semua data yang ada pada data source sudah kita masukkan ke dalam dokumen kerja kita. Nah, nanti kita akan gunakan untuk menghitung gaji pokok, bonus, tunjangan, dan potongan. Oke, sebelumnya itu untuk melihat hasil dari pengisian data bulan, tahun, sampai ketidakhadiran, untuk melihat isi datanya, kita bisa mengklik namanya Preview Result. Ya, kita klik sekali, maka ini akan berubah menjadi sesuai dengan datanya. Dan untuk melihat
record yang berikutnya bisa kita geser yang di sini. Pada bagian kelompok preview Risa ada ini ya, tanda panah ke kiri, ke kanan, bisa diklik. Nah, ini record kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan men-setting ya, menyeting gaji pokok untuk pegawai. Nah, kalau kita perhatikan ketentuan untuk menentukan gaji pokok itu tadi adalah ini ya, di mana gaji pokok diperoleh berdasarkan golongan dari pegawai, di mana kalau misalkan kalau kita perhatikan di sini ya, contohnya ini golongan B. Untuk Surya Atmaja, maka seharusnya golongan gajinya adalah 2 juta. Ya, jadi di sini ada ketentuan berdasarkan golongan apakah dia, maka besaran gajinya berapa. Nah, karena ada ketentuan seperti ini, maka kita akan menerapkan yang namanya rule yang ada pada Melmers. Ya, jadi kita arahkan dulu kursor kita ke wilayah gaji pokok, perhitungan gaji pokok. Kemudian di sini pada bagian kelompok Write and Insert Field ada yang namanya rule. Dan di rule di sini ada beberapa, tapi untuk kasus yang ada kasus seperti ini gaji pokok, bonus pekerja, pengisian tunjangan, kita menggunakan rule yang namanya if then else. Ya, pastikan tadi kursornya sudah di gaji pokok, kemudian kita klik if then else. Nah, ini ya kotak dialog if. Nah, di sini ada field name. Field name ini apa? Field name ini adalah berdasarkan apa sih kita mendapatkan gaji pokok, yaitu berdasarkan field golongan. Maka pada field name di sini kita pilihlah golongan. Kemudian apa perbandingannya? Nah, di sini ada beberapa perbandingan ya, ada equal to itu sama dengan, not equal to itu tidak sama dengan. Ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, kemudian apakah berisi, apakah kosong atau berisi. Nah, karena di sini yang mau kita bandingkan itu adalah A, B, C, D. Nah, maka di sini comparison yang kita gunakan adalah equal to. Kita akan membandingkan data yang sama, di mana di sini pembanding yang pertama adalah si A. Oke, nah jika hasil perbandingan di sini benar, nah nilai gajinya itu kita masukkan pada bagian insert this text. Nah, kalau di golongan A gajinya 2.500.000, maka di sinilah kita ketikkan 2.500.000 tanpa adanya pemisah lebih ya, pemisah apa ya, pemisah ribuan ya. Nah, kemudian untuk otherwise-nya di sini adalah jika salah, jika ternyata dia bukan golongan A. Nah, karena di sini masih ada B, C, D, ya, maka pada otherwise-nya kita kosongkan. Kemudian kita oke. Nah, oke. Nah, di sini nggak muncul apa-apa karena di sini kita sedang aktif di golongan B. Oke, tapi kalau kita geser ke yang golongan A, nah, maka dia akan muncul 2.500.000. Nah, untuk golongan berikutnya kita lakukan hal yang sama. Dengan kondisi kursor jangan dipindahkan, tetap di sini. Kita langsung saja untuk cek golongan yang kedua, yaitu si golongan B. Kembali pilih rule, kemudian pilih kembali if then else. Sama field yang kita gunakan sekarang masih golongan. Oke, kemudian pembandingnya masih equal to, kemudian yang nilai kita bandingkan yang kedua itu adalah si B. Jika benar si B, maka gajinya 2 juta. Jika salah, nah maka di sini kosongkan kembali. Ya, kemudian kita oke-kan. Nah, untuk melihat hasilnya coba kita geser ke yang golongan B. Ini masih A, ini C, ini B. Nah, munculnya 2 juta. Nah,
Lakukan hal yang sama untuk golongan yang lainnya. Oke, tanpa memindahkan kursor, langsung saja if yang ketiga kali. Sekarang masih golongan, ya equal to-nya sekarang yang kita bandingkan yang C. Jika benar, maka harganya 1.500.000. Oke, otherwise masih kosong, kemudian kita oke-kan. Nah, lakukan lagi untuk golongan yang keempat. Kemudian kita pilih kembali di sini golongan equal to yang tadi yang berikutnya D ya. Jika salah, jika benar 1.200.000. Jika salah kosongkan, kemudian kita oke-kan. Nah, semua golongan sudah kita tentukan rule-nya. Nah, sekarang kita cek, maka seharusnya tidak ada lagi yang kosong gajinya ya. Ini A 2.500.000 sesuai, B 2 juta, yang C 1.500.000 sesuai ya. Ini A kembali 2.500.000, A 2.500.000. Nah, ini D 1.200.000. B, nah ini ya, udah cocok benar ya gaji pokoknya ya. Nah, itulah caranya untuk mengisikan gaji pokok ya, dengan menggunakan perintah rule-nya if then else. Nah, untuk yang bonus, nah kita lihat lagi ketentuannya. Di sini berdasarkan bagiannya. Oke, berdasarkan bagiannya ya. Nah, maka di sini untuk melakukannya kita lakukan hal yang sama seperti menentukan gaji pokok. Oke, pertama posisikan kursor pada bagian di sini kita hitung bonus pada bonus. Kemudian kita pilih rule if then else kembali. Dan di sini sekarang field yang kita gunakan adalah yang namanya bagian. Oke, kita pilih bagian di sini. Kemudian pembandingnya apa? Bagian, ya di sini personalia keuangan. Berarti kembali masih menggunakan comparisonnya adalah equal to. Kemudian di sini kita ketikkan personalia. Oke, nah kemudian jika benar harganya bonusnya 200.000. Oke, untuk otherwise kita kosongkan. Kemudian kita oke. Nah, untuk cara kedua ini akan saya buat sedikit berbeda dengan cara pertama tadi. Di mana tadi kita langsung lanjut ke bagian yang kedua, 3, dan 4, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan tadi otherwise-nya kita kosongkan ya. Nah, pada bagian otherwise bisa juga kita isi dengan if yang berikutnya. Caranya, nah di sini pada saat kondisi seperti ini, kita klik alternate F9. Sehingga yang terjadi adalah field-nya tadi berubah menjadi tampilan seperti berikut. Nah, ya, tampilannya berubah seperti berikut, jadi ada merge field-nya. Nah, sekarang, ini adalah tadi contoh yang pertama, di mana gunakan if terus. Sedangkan untuk cara kedua di sini, ini sebenarnya ada tadi ini, bagian pertama, baris pertama tadi, field-nya, comparison-nya, kemudian nilai yang dibandingkan. Jika benar, inilah nilainya, jika salah, inilah nilainya. Nah, pada cara kedua ini, saya tempatkan kursor saya di antara tanda petik yang bagian otherwise. Oke, baru saya panggil lagi rule yang kedua. If then else lagi. Nah, di sini field yang saya bandingkan masih bagian ya. Kita pilih lagi bagian. Kemudian comparisonnya sekarang adalah produksi. Oke, jika benar, maka bonusnya 250.000. Oke, kemudian otherwise kosong ya, kita oke-kan. Nah, maka di sini seperti ini jadinya. Dalamnya berada di dalam, sedangkan yang tadi di sini di luar. Oke,
kembali kita tempatkan kursor kita di antara tanda petik yang otherwise yang kedua. Kemudian kita panggil lagi rule if then else yang ketiga kali. Sekarang kita bandingkan untuk produksi. Ya, kembali pilih bagian, equal to-nya sekarang adalah produksi. Jika benar, bonusnya 400.000. Oke, jika salah, kosong. Kemudian kita oke-kan. Nah, kembali ya di dalam. Ingat, posisikan kembali kursornya di antara tanda petik yang otherwise. Lanjut untuk bagian yang berikutnya, yaitu penjualan. Kita panggil lagi if then else. Sekarang kita bandingkan adalah penjualan. Oke, jika benar 700.000. Nah, karena di sini sisa 1, yaitu pemasaran. Nah, maka di sini pada otherwise bisa langsung kita ketikkan 800.000. Kenapa ya sebelum-sebelumnya enggak? Karena sebelum-sebelumnya pada saat kita hanya personalia, masih ada beberapa, lebih dari satu kemungkinan nilainya. Sedangkan kalau kita sudah bandingkan sampai penjualan, sisa 1 aja kan? Kalau bukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya terakhir pastinya pemasaran. Makanya kita bisa langsung isikan 800.000 di sini. Ya, kemudian kita oke-kan. Nah, jadi nampak ya perbedaannya ya. Ini yang if saja, di mana otherwise-nya selalu kita kosongkan. Sedangkan yang di sini otherwise-nya kita ganti dengan rule if lagi. Ya, nampak perbedaannya. Nah, untuk melihat hasilnya benar atau tidak bonus.